Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Mari kita mulai ngaji kita dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan majelis ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Kita dan juga keluarga kita mudah-mudahan ditakdir oleh Allah menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa ila muassisi hadhihi al-muassasah min usulina hadratu syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa azwaji Kiai Ma'sum Ali wa jami'i murabbi hina fi hadha al-ma'had wa ila asati hadha al-ma'had thumma ila ruhi Imam An-Nawawi sahib at-tibyan fi adabi hamalatil Qur'an wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an abi al-aliyata wa an abi al-aliyah, dari Abi al-Aliyah, qala kuntu jalisan ma'a ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Saya pernah duduk, kuntu jalisan, saya pernah bermajlis, duduk bareng dengan ma'a ashabi Rasulillah, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Faqala rajulun, kemudian berkata sapa rajulun, seseorang. Benar ya itu ya? Enggak, atau sebelumnya? Hah? Oh. Faqala rajulun, kemudian berkata sapa seseorang, minhum, dari mereka. Jadi para sahabat itu tiba-tiba ada yang berkata, qara'tul lailata kadza, qara'tu telah membaca Quran sapa ingsun, qara'tu saya telah membaca Al-Quran al-lailata pada satu malam. Jadi dalam semalam itu saya baca kadza, segini. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, mereka ini berarti mayoritas dari ashab Rasulillah tadi itu, hadza hadzuka minhu, hadza utawi ini iku hadzuka bagianmu, minhu darinya, dari dza, dari kaza tadi yang dibaca tadi. Tetap kembali bahwa ini kan menceritakan dulu pada masa kata Abi Aliyah ini, saya pernah duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, saya itu kalau malam itu ngajinya 10 juz. Lalu sahabat-sahabat lainnya mengatakan, hadza hadzuka minhu, ya wis itu bagianmu. Maksudnya apa? Kalau orang itu ceritanya itu karena berangkat dari ujub sama riya, agar dipuji orang lain, berarti dia ya dapatnya hanya itu, hebat ya sampean oleh semalam bisa baca 10 juz ya. Ya sudah, itu selesai. Berarti tidak dapat pahala. Ini yang dikhawatirkan. Tapi kalau ada orang yang cerita begitu, tapi niatnya, ini kembali ke masing-masing diri kita. Kita tidak tahu kan, tidak bisa tahu apa yang ada dalam diri kecuali orang tersebut.
dan Allah. Makanya di surat Al-Qiyamah itu dikatakan di sana, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Itu salah satu penafsirannya bisa begini. Manusia itu balil insanu ala nafsihi basirah itu paling tahu ya tentang dirinya. Walaupun dia walau alqa ma'adzirah mengemukakan alasan-alasannya. Mama, ada santri yang tidak jamaah. Padahal dia tuh males aslinya. Tapi ketika disidang sama pengurus, kenapa tidak jamaah? Oh, saya begini, agak pusing. Apakah pusing beneran atau tidak? Apakah ada sesuatu atau tidak? Itu yang tahu ya dia. Jadi pengurus saya wis keseringan nih. Ndak, ini males nih. Tapi kalau sekali mungkin iya. Alasannya mungkin bisa diterima. Tapi kalau bolak-balik itu ya itu kebiasaan. Apalagi kalau kemudian alasannya itu Kak lagi uzur. Lagi datang tamunya, mau begitu. Ditunggu sampai seminggu, kok nggak sholat jamaah? Ini tamunya belum pulang. Sampai 2 minggu, kan maksimal 15 hari ya. 2 minggu ini Kak tamunya nggak jadi pulang, kos. Tamu yang bulanan akhirnya kos. Akhirnya sampai 2 minggu lebih nggak jamaah. Ini kan perlu dipertanyakan. Ya sama kayak orang nuturi, begini. Tapi dia harus ngaca. Saya ini, yaitu balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Makanya saya itu kadang-kadang kalau kita itu pas ngobrol-ngobrol sharing begini, saya cerita. Saya kadang-kadang mikir, ya Allah, iya ya, saya itu ngejak arek-arek deres, mosok deres saya itu juga sedikit. Itu akhirnya memotivasi saya, bismillah. Saya harus ngaji. Kan begitu. Ya kalau sampean di pondok masih sregep, kalau pulang, mumpung pulang agak malas-malasan dikit. Lah kalau saya mau pulang terus. Lah kalau saya nuruti itu kan ya enggak jadi ngaji. Kenapa ya? Karena di rumah terus. Karena sudah enggak lagi mondok kan begitu. Nah kalau sampean enak. Makanya biasakan di pondok sregep, di rumah juga dipaksa. Dulu Habib siapa lupa saya namanya, Jakarta, terkenal sekali tahun 90-an ketika saya di pondok itu. Habib Idrus Jamalul Lail kalau tidak salah. Itu ngasih amalan. Kalau pengajian tuh ngasih amalan. Siapa yang ingin bangun sholat malam? Mau saya kasih amalan? Mau. Ini catat, dihafalkan. Allahumma, doa semua. Allahumma, potsa. Tanya orang-orang, apa potsa itu bahasa apa? Repot-repot, dipaksa. Jadi harus dipaksa. Jadi kuncinya Allahumma potsa itu. Mboiku ngaji, mboiku yang lain. Pokoknya Allahumma potsa, repot-repot harus dipaksa. Nah ini kembali ke tadi itu. Kalau niatnya orang itu untuk pamer, untuk riya, biar dipuji orang, inilah yang kata sahabat-sahabat lain, hadza hadzuka, apa tadi? Hadza hadzuka minhu, isiku bagianmu. Ya sudah, pujian selesai. Kan begitu. Tapi kalau niatnya itu umpama lagi cerita-ceritaan, podo sregepe. Sampean kalau semalam itu ndresnya berapa juz? Saya kalau juznya sudah lancar ya 3 juz, nanti sama dandani umpama belum hatam loh ya. Juz yang masih belum, ini saya sekian-sekian. Oh, itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena konteksnya tidak pamer, tapi orang lain agar termotivasi. Iya. Kan begitu. Jadi kembali lagi ke masing-masing orang. Kalau niat pamer ya jangan. Apalagi macam-macamnya orang itu ya. Ada orang itu yang cerita itu tidak bisa diungguli itu ada. Mama temannya cerita. Kemarin loh sini gini. Wah, kak spiro tambah yuk. Saya begini. Wah, mbak dukur mana? Gak tahu di sini ada apa enggak, di tempat lain ada begitu. Di sini enggak ya? Enggak jauh beda apa enggak ada? Enggak ada. Gue cerita tonggone mana? Atasnya lagi. Ada loh orang model begitu itu. Disambati temannya, aduh saya kok ngeluh ya sebelah sini. Saman baru ngini tok, saya kemarin tambah segini, ini rasanya kayak migran yang enggak karu-karuan. Dicerita curhati tambah gitu tuh kan enggak enak itu. Kata yang cerita ngerti ono gak cerita aku mang. Enggak
Ya kalau ada temannya curhat sakit, lu sakit sampai orang yang tidak mau kalah itu bab sakit saja itu tidak mau kalah. Belum lagi bab kebaikan. Halo, juga ngaji suwengi 5 juz. Aku 10 juz gak ngomong-ngomong, tapi dia ngomong. Soalnya 10 juz gak ngomong-ngomong. Tapi sekali tok setelah itu tidak pernah ngaji kan repot jadinya. Mending amal yang baik itu walaupun sedikit tapi continue kan begitu. Dikit tapi continue. Yang bagus ya yang banyak continue. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Itu teks sampean itu lihaula apa haula saja? Ada linya. Karena bacanya bisa beda. Saya lihat di buku yang lain itu ada yang enggak pakai li, yang ini pakai li. Kalau ada linya berarti dibaca wayustadallu. Wayustadallu dan dijadikan dalil lihaulai bagi mereka, yaitu jama'atin minas salaf tadi, ikhtiyarul ikhfa li khaufihim mimma dzakarnahu. Jadi memilih untuk menyamarkan bacaan atau menyamarkan apa yang dia baca. Ya. Karena ada kisah salaf itu ketika ada seseorang yang bernama Ibrahim itu membaca, kemudian ada orang yang mengetuk pintu, lalu dia tutup, dia sembunyikan mushafnya, dia sembunyikan Qur'annya untuk kemudian agar orang yang tamu tadi itu tidak tahu kalau dia sregep baca Al-Qur'an. Lalu termasuk dalil yang kedua tadi itu, hadza hadzuka minhu. Ono wong cerita nek suwengi maca sakmene, ternyata kata sahabat-sahabat ya wis itu jatahmu. Lah inilah yang dijadikan oleh mereka para golongan salaf itu sebagai hujjah, sebagai dasar untuk al-ikhfa li khaufihim mimma dzakarnahu, artinya untuk biar selamat dari perasaan pamer, riya dan lain sebagainya itu. Kalau tidak ada lamnya dibaca wayastadillu haula. Itu bedanya nanti. Bi hadithi Uqbah bin Amir. Kelawan hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, Uqbah bin Amir qala, dia berkata atau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah dawuh yaqul, kata Rasulullah begini, al jahiru bil Qur'an. Jadi yang kisah-kisah tadi itu oleh ulama salaf itu kemudian pegangannya yang dijadikan hujjah itu adalah termasuk hadisnya Uqbah bin Amir. Katanya begini, Rasulullah pernah dawuh, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, al-jahiru bil Qur'an, al-jahiru utawi orang yang mengeraskan bil Qur'an, kelawan bacaan Al-Qur'annya. Iku kal jahiri bis sadaqah, seperti orang yang menampakkan sedekahnya. Seperti orang yang menampakkan sedekahnya. Wal musirru bil Qur'an, utawi orang yang menyamarkan atau menyembunyikan bacaan Al-Qur'annya, iku kal musirri bis sadaqah, seperti orang yang menyamarkan atau menyembunyikan sedekahnya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Qala At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi berkomentar, haditsun hasanun. Hadis ini adalah hadis hasan. Ai hadza haditsun hasanun. Lanjut lagi. Qala At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi berkomentar, makna hadzal hadithi, utawi maksud atau makna hadis ini, utawi kandungan hadis ini, makna hadis ini, iku annalladzi, bahwasanya seseorang yusirru, yang menyembunyikan atau menyamarkan sopo alladzi, annalladzi, bahwasanya seseorang yusirru, yang menyembunyikan sopo alladzi bi qiraatil Qur'ani, kelawan
bacaan Al-Qur'an iku afdalu lebih utama. Iku afdalu lebih utama, lebih afdal minalladzi dibanding seseorang yajharu biha yang menjaharkan biha kelawan qiraatil Qur'an. Li'anna shadaqatas sirri, karena sesungguhnya sedekah yang sir, sedekah yang tersembunyi, iku afdalu lebih utama. Li'anna shadaqatas sirri, karena sesungguhnya sedekah yang sir, sedekah yang tersembunyi, iku afdalu lebih utama inda ahlil ilmi, menurut ahlil ilmi. Ya, ahlil ilmi bisa ulama, seorang yang mengerti. Menurut ahli ilmi min shadaqatil alaniyati, dibandingkan dengan sedekah yang tampak. Sedekah yang tampak. Qala ini masih lanjutannya At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi dawuh, wa inna ma ma'na hadzal hadits 'inda ahli ilmi, sesungguhnya makna hadis ini menurut ahli ilmi, likai ya'mana, agar merasa, agar aman, agar selamat, bisa agar aman sopo ar-rajulu, seseorang, minal ujubi, dari sifat ujub. Ujub itu merasa hebat, merasa bangga pada dirinya sendiri. Li'annal ladzi yusirru bil amal, karena sesungguhnya seseorang yusirru yang menyembunyikan sopo alladzi bil amal kelawan amal, iku la yakhafu alaihi, iku la yakhafu tidak khawatir atau tidak takut sapa allazi alaihi ing atase amal, minal ujubi, sebab ujub. Jadi kalau yang tidak ada orang tahu lalu disembunyikan, ya dia lebih selamat karena dia tidak khawatir untuk dihinggapi rasa ujub. Kama yakhafu alaihi, sebagaimana takut atau khawatir sapa allazi alaihi ing atase amal min alaniyatihi, sebab terbukanya atau jelasnya sebuah amal lalu diketahui orang lain, maka ini bisa menimbulkan sifat ujub yang bisa menghasilkan pada tindak lanjutnya bisa riya. Di juz 3 ya ada ayat intu budus sadaqati fani'im mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kamu intu bedus shadaqati fa ni'mahi, kalau kamu menampakkan sedekah maka itu baik bagimu. Tapi wa in tukhfuha, kalau kamu menyembunyikannya, kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang yang betul-betul fakir, yang membutuhkan, maka khair. Khair itu berarti lebih baik bagi kalian. Jadi lebih menjaga. Ya kalau ada orang yang bisa terang-terangan tapi bisa lebih menjaga juga tidak apa-apa, karena juga ada dampak positifnya. Orang akan niru sedekah. Karena salah satu yang boleh diiri itu dari dua hal, kata Rasulullah. Yang boleh diiri itu adalah orang yang dianugerahi oleh Allah kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Lalu dia siang malam dan siang hari, sepanjang malam dan sepanjang hari, sepanjang siang, dia selalu membaca Al-Quran. Termasuk ketika malam, Qiyamul Lail, lalu ada orang yang hafalannya bagus, lalu hafalannya itu dipakai untuk sholat malam, derasnya sregep. Itu kita harus iri. Tapi irinya iri yang positif. Iri yang positif begini, ya Allah, teman saya kok bisa begitu, padahal waktu yang diberikan oleh Allah itu sama 24 jam. Tinggal manajemen waktunya yang mungkin berbeda. Dari 24 jam itu ngapain saja?
kok bisa sampai begitu ya Allah, saya pengen begitu, maka tirulah. Itu iri yang positif. Kalau iri yang negatif itu begini, ono koncone sregep lancar dirasani, wah iku sok-sokan mentang-mentang lancar. Lho padahal koncone lancar iku lho ya biasa-biasa ae. Karena iri akhirnya dicari sesuatu yang pokoknya pingin agar orang itu tidak lancar. Jadi iri yang negatif itu, dengki yang negatif itu sampai pada ketika orang lain mendapatkan nikmat, lalu Anda ingin nikmat itu lenyap dari teman Anda. Ini yang bahaya. Paham ya? Jadi irinya iri positif itu boleh. Lalu yang kedua, yang boleh diiri adalah orang yang dianugerahi rizki yang banyak oleh Allah, tapi rizki itu betul-betul digunakan, ditasarrufkan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya apa carane dadi wong kok iso dadi pengusaha sukses yang dia bisa berbagi. Tapi yang sampean iri berarti harus ada langkah-langkahnya begini. Ya apa carane? Tadi juga begitu, Quran juga begitu. Lah jane ndrese sehari sekian. Sregepe gak karuan. Ya itu yang harus kita tiru. Bukan malah berharap atau membenci teman kita yang dianugerahi oleh Allah kelebihan. Bukan, tapi kita meniru. Ada teman kita pinter, ketika sekolah dijelaskan gurunya gampang paham. Itu sampean boleh kepingin begitu, tapi lihat caranya gimana belajarnya dia. Kok ada yang belajarnya sajane gak patek sregep tapi kok pinter, yaitu fadhol. Yaitu memang anugerah. Ya, tapi tetap secara sunnatullah orang pinter itu ya karena belajar. Dulu kan pernah ya saya sampaikan 2019 ya. Ketika ngisi acara Maulid di masjid sini loh. Sampean sudah di sini kan 19 bulan Oktober apa November lupa saya. Pas Maulid itu. Kalau Anda ingin pinter, apa? Belajarlah. Kalau ingin apa lagi? Ingin barokah maka berkhidmatlah. Ya khidmat untuk apa saja, untuk agama, untuk Quran. Guru itu ya untuk ilmu. Kembali lagi ke ilmu. Lalu ada satu lagi, kalau mau apa yang taat itu loh. Kalau mau manfaat ya, taatlah. Jadi kalau Anda pengen manfaat ya taat. Kalau pengen barokah khidmat. Kalau pengen pinter ya sinau. Tapi kalau tiga hal itu digabungkan itu luar biasa. Ya khidmat, ya taat, ya juga belajar, kan begitu. Naudzubillah, ada orang belajarnya mempeng, pinter, tapi taatnya ndak. Ada nggak orang yang pinter tapi ilmunya naudzubillah ndak manfaat? Bagi dirinya saja ndak manfaat, apalagi bagi orang lain. Ilmu yang tidak manfaat bagi diri seseorang itu kalau ilmu itu justru mencelakakan dia, bukan malah menjadikan seseorang itu khosyah. Itu ilmu yang tidak manfaat. Nah, kalau sudah bermanfaat bagi dirinya, maka ada kemungkinan ilmu itu bisa disebar ke yang lain. Maka zakatnya ilmu itu dengan mengajar. Mengajar itu tidak harus formal. Sampai umpama nanti pulang ke masyarakat, lalu seminggu sekali, 1 bulan sekali ngisi di pengajian majelis taklim ibu-ibu, menyampaikan apa yang sudah sampean tahu. Itu juga termasuk dalam rangka menyebarkan ilmu. Orang itu kalau pinter, tapi ilmunya tidak manfaat, naudzubillah, itu sudah tidak manfaat bagi dirinya sehingga tidak membuat khosyah. Akhirnya apa? Akhlaknya tidak baik. Kalau sudah akhlaknya tidak baik, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja, ya orang lain akan sajane arek iku pinter, tapi kok ngono ya, kan begitu. Ya tidak manfaat, naudzubillah. Nah, kalau barokah itu dengan khidmat. Khidmat itu ada satu totalitas dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu jangan berharap mendapatkan imbalan sesuatu apalagi yang bersifat materi. Itu khidmat.
Mama, sampean belajar atau ngapal Quran. Ojo sejak awal itu begini. Saya mau ngafal Quran nanti biar dapat jodoh yang kaya, ganteng. Umpama loh ya. Kalau itu masuk dalam doa boleh, tapi bukan motivasi, bukan gini, bukan niat untuk satu-satunya saya ngafal Quran, bukan itu. Kalau itu dapat, itu berarti bonus. Terus pokoknya khidmat, ya Allah, saya mendaftar menjadi bagian dari orang-orang yang masuk dalam mega proyek penjagaan kalammu. Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Terus pokoknya saya niat ini. Kalau saya sama sudah niat itu mempeng, sampean serius. Makanya hadis pertama di Riyadhus Shalihin, lalu di Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu kan mengingatkan bab niat. An Abi Hafsin itu kan, Umar bin Khattab itu kan, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lanjutannya apa? Hah? Fa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Terus lanjutannya kan, barang siapa yang niatnya berhijrah untuk dunia atau awimro'atin, atau niat untuk seseorang perempuan yang akan biar berhasil dia nikahi, maka ya dia mendapatkan itu saja, gitu loh. Itu sudah diingatkan, itu pentingnya bab niat itu. Jadi khidmat itu tidak usah mikir macam-macam, nanti Allah yang nata sudah. Bismillah, ya Allah, saya niat khidmat untuk Quran. Kalau sudah niat khidmat untuk Quran, insya Allah malas terus itu tidak ada. Tinggal manajemen waktunya. Jadi niatnya itu mau juara MHQ atau tidak, wis pokoknya ngaji. Kan begitu. Mau dapat beasiswa atau enggak, yang penting menghafal Al-Quran. Setelah itu memahami kandungan maknanya yang sangat luas. Mulai mempelajari tafsir. Lalu kemudian bagaimana mengaplikasikan atau menjalankan isi kandungannya. Ini yang disebut khidmat. Jadi orang khidmat itu sudah mikir macam-macam sedih. Hormat ke guru, lalu kemudian juga khidmat ke pengasuh, diutus umpama jadwal piket. Kadang piket ada yang nyapu dalam, iya mungkin ya. Sampai nyapu kok mikir gini, jadi nyapu ini oleh opo ini ki, gak dibayari. Loh kalau dibayari sama ya habis di situ sudah selesai. Sekali nyapu 3.000 ya selesai, hilang semua duit. Tapi kalau khidmat menghasilkan barokah, itu Allah buka pintu keberkahan itu yang kita tidak tahu nanti seperti apa. Banyak kisah-kisah begitu itu banyak. Saya tuh punya teman, dan ini orangnya masih hidup, dosen di UIN Malang. Tak ceritani sampean. Dia itu sekolahnya sampai sanawiyah. Setelah itu di aliyah itu tidak sekolah karena orang tidak punya. Dia fokus hafal Al-Quran. Pokoknya Quran itu fokus. Karena dia tidak punya, sehingga dia ikut dalam di pondok pesantren Nurul Huda. Waktu itu masih Sugeng, masih ada Romo Yai Abdul Manan di Singosari itu, Yai Manan. Saya dulu sebelum ke MK sempat di sana 1 tahun tapi. Oleh Romo Yai, anak ini diginikan, wes awakmu ngapalno Quran ae ndrese sing akeh, ambek angonno wedhusku. Lah wedhusnya Romo Yai itu kambing ya, wedhus itu kambing ya. Wedhusnya itu ada banyak sekali, ada 60 ekor lebih. Itu kalau pagi itu diangon, dikeluarkan dari kandangnya, diajak ke lapangan nyari rumput itu. Sret. Dia sambil duduk di pinggir lapangan itu sambil deres. Ngaji, begitu aja. Ijazahnya dari mana? Ikut paket C. Ikut paket. Setelah itu kuliah. Setelah dapat paket C, entah 1 tahun berikutnya atau 2 tahun, dia berpikir untuk pengen kuliah. Qurannya sudah jadi, dia kuliah. Begitu kuliah, dapat beasiswa S1. Nah kok dilalahnya S2 juga begitu, karena dia pinter. Ini jadi barokah tadi loh. Lah sampean kan enak ini, setiap hari sekolah. Ya walaupun sekarang sekolahnya online ya.
dapat ilmu. Ini enggak ini, pokoknya Quran, pokoknya khidmat nang yai, khidmat nang Quran sambil jaga kambingnya kiai ini tadi. Loh ini fakta ini. Setelah lulus S2 beasiswa, ada pengangkatan dosen jadi dosen. Sekarang lagi menempuh S3 ya karena nekat. Pokoknya barokah tok, lalu ikut orang itu tiba-tiba dikasih mobil sama orangnya. Ya mobil lama, tetapi kan itu semua tidak pernah dia duga dan tidak pernah dia pikirkan. Bukan dulu ketika ngafal Quran, sang ini bencek oleh ini, enggak terpikir itu sudah. Itu ditata oleh Allah. Sekarang lagi S3 dan ngajar di UIN. Mahasiswanya tidak pernah nanya, Pak, Bapak dulu angon wedus ya? Enggak ada yang tanya itu. Tapi kalau dia cerita ya biasa saja, yes. Karena itu memang bagian dari perjalanan hidup. Makanya sampean jangan pernah memandang rendah seseorang pada saat ini. Karena dunia itu ada namanya sunnah tadawuliyah. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Diputer kayak roda. Jadi ada saatnya. Itu contoh-contoh barokah. Yang barokah itu tidak bisa dinalar. Dan setiap orang itu bisa jadi kadarnya berbeda satu sama lain. Karena rezekinya masing-masing orang itu jatahnya berbeda. Yang jelas rezeki itu tidak pernah tertukar. Kenapa teman saya kok itu begini, saya kok enggak begini. Siapa tahu ditangguhkan dulu oleh Allah. Sampai cek sabar disi. Kan begitu. Manusia itu kan tidak boleh suudzon kepada Tuhan, kepada Allah. Suudzon pada manusia saja tidak boleh, apalagi suudzon kepada Al-Khaliq, kepada makhluk saja tidak boleh. Makanya kita harus berhusnudzon. Dalam hadis qudsi kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu ya tergantung pada dzon, dugaan yang kuat hambaku kepada diriku. Ya Allah, kula ngapalaken ini kok wangel ya, tambahi lagi usaha dan doanya. Ya Allah, kenapa teman saya itu kok kalau nambah satu halaman tuh 15 menit selesai. Setelah itu hilang. Enggak ya. 15 menit selesai lancar. Saya ini sampai 1 jam ini gak nyantol-nyantol, cek bulet aja. Jangan lalu kemudian kayaknya saya tidak bakat. Ya Allah, saya pensiun saja lah, jangan. Ya Allah, kula niki wis kadung kuliah, wis kate lulus. Bahkan kemarin ada yang ngelamar saya. Sudahlah, saya berhenti saja. Jangan. Umpama begitu. Lanjut. Karena setiap orang berbeda-beda. Ada yang khatam sanawiyah, ada yang aliyah, ada yang ketika kuliah, ada yang sudah ketika menikah baru khatam. Tapi jangan hentikan hafalan saudara, tambahan saudara ziyadahnya kecuali kalau sudah 30 juz. Kalau sudah 30 jangan nambah, murojaah aja. Ya. Kalau belum 30 jangan berhenti. Sudahlah, saya hafalan 15 juz. Tekadnya itu jangan tekad berhenti, beda loh. Kalau Anda tekadnya berhenti, umpama sudah lulus dari sini, sudahlah 15 juz cukup. Biasanya kalau 15 juz cukup, itu biasanya gripis. Gripis itu apa ya? Berkurang. Tapi tekad Anda saya harus 30 juz. Usaha tetap, selesainya kapan? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Syukur-syukur bisa selesai di pondok. Kan begitu. Jadi setiap orang itu mesti diuji. Sing wis khatam ya ngono, diuji. Sudah khatam di pondok, pulang kadang-kadang statusnya, saya sudah khatam, rodok nyantai. Padahal nyantai itu ya kemudian tidak menyelesaikan masalah. Jadi terus manusia itu tidak akan pernah selesai. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya itu. Ayat piro ya sampeyan hitung dhewe. Diurutkan. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada mau nanya. Monggo Mbak Desi. Nah ini. Monggo. Jadi kalau saya buka pertanyaan itu sesungguhnya saya mencari kesempatan untuk bisa minum teh. Monggo. Lo kan sana nanya, saya kan bisa minum. Kalau enggak gitu kan susah. Kalau misalkan berdoa itu sebaiknya bagaimana Ustaz? Berharapnya
itu 100% kemudian dipastikan husnuzan kepada Allah, apa ada kemungkinan buruk juga diberikan? Kalau berpikir kemungkinan buruk, lebih baik tidak. Tetapi kita yakin bahwa doa itu pasti diijabah. Pertama, kita lihat di dalam rangkaian ayat-ayat puasa itu. Dulu pernah saya sampaikan kayaknya di sini. Tapi saya ulangi tidak apa-apa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Pertama yang menarik di ayat ini, wa idza sa'alaka, apabila bertanya kepadamu Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, ya, itu mestinya kan biasanya jawabannya kan begini. Wa idza sa'alaka, kan kanya kepada Nabi Muhammad, ibadi anni, maka fakul, jawaban Muhammad inni qarib. Tapi Allah tidak menggunakan fakul, tapi langsung fa inni qarib. Bedanya apa? Pertama begini, umpama saya analogi begini. Mbak, nanti kalau ada yang nyari saya ada di rumah. Dengan, Mbak, kalau ada yang nyari saya, bilang kepadanya saya ada di rumah. Ketika saya ada kata-kata yang saya buang, bilang kepadanya saya di rumah, dengan saya di rumah, itu lebih dekat ketika saya langsung mengatakan saya di rumah. Maka sudah include otomatis, berarti di situ saya sampean diperintahkan untuk mengatakan Pak Hasyim di rumah, ngomong begitu. Pertama di situ saja itu sudah menunjukkan kedekatan Tuhan dengan hambanya. Makanya Allah itu selalu bersama kita. Tapi seringkali manusia yang menjauh. Makanya ayat Al-Hadid itu wa huwa ma'akum ainama kuntum. Tapi tidak ada yang kemudian ayat yang mengatakan wa anta ma'ahu ainama kunta, atau wa anti, kamu dimanapun selalu bersama Allah dimanapun kamu berada. Allah yang selalu bersama kita. Tapi seringkali manusia itu menyambutnya itu bertepuk sebelah tangan. Banyak orang yang kemudian lari dari Tuhan dengan cara apa? Melakukan kemaksiatan, melupakan Tuhan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wes, dari ayat sini fa inni qarib, Allah langsung mengatakan sesungguhnya aku ini dekat. Lanjutannya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu da'watad da'i. Aslinya kan begitu, cuman dalam qiraat kita itu yaknya dibuang. Sehingga menjadi pendek, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Maka ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabahi doanya orang yang berdoa apabila atau ketika orang yang berdoa tersebut meminta kepadaku. Lagi-lagi yang menarik di ayat ini adalah saya akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Para mufassir lalu kemudian angen-angen, berarti ada doa yang sesungguhnya secara zahir orang itu berdoa, tapi sesungguhnya oleh Allah belum dinilai berdoa. Berarti kita harus memposisikan agar disebut da'watad da'i idza da'ani. Lah, orang yang berdoa ketika berdoa kepada Allah itu yang seperti apa syarat-syaratnya? Kan begitu. Maka syarat-syaratnya termasuk dalam hadis di Al-Arba'in An-Nawawiyah itu disebutkan pernah suatu ketika ada seseorang yang kelihatannya pakainya lusuh karena dia bekas habis perjalanan. Lalu dia sholat, setelah sholat dia berdoa. Berdoa itu sambil nangis. Rasulullah melihat orang itu dan ada sahabat-sahabat yang lain, kata Rasulullah apa? Bagaimana doa orang itu akan dikabulkan? Walaupun sampai nangis-nangis kayak begitu, karena pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram, makanan yang dia makan adalah makanan yang haram. Maka disinilah pertama orang itu kalau berdoa harus memenuhi syarat-syaratnya. Makanya lanjutannya fal yastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi aku. Artinya memenuhi apa? Perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah dijauhi. Wal yu'minu bi. Wal yu'minu bi itu pertanyaan total sudah. Total itu ya namanya wal yu'minu bi itu keimanannya baik. Lalu dalam doa itu dia juga percaya bahwa doa ini doa baik. Makanya doa buruk itu sangat tidak diperbolehkan.
Mendoakan orang lain buruk saja itu tidak boleh, bisa kembali ke dirinya. Naudzubillah. La'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi pertama yang harus diperhatikan itu. Lalu yang kedua, kita belajar dari kisah Nabi Zakaria. Dulu pernah saya sampaikan juga. Nabi Zakaria itu tidak pernah putus asa. Doanya luar biasa. Kata kuncinya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Pernah saya sampaikan ini ya? Dari sejak dulu sampai masa depan, pokoknya terus secara kontinu itu selalu melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu bisa menunjang doa baik kita diijabah oleh Allah. Yusari'una fil khair. Lalu yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Cara berdoa yang baik itu harus memadukan antara at-targhib wa tarhib, raghaban wa rahaba. Targhib itu berharap, karena kita manusia yang lemah, kita butuh rahmat Allah. Rahmat itu adalah kasih sayang yang berasal dari yang kuat kepada yang lemah. Itu rahmah. Makanya dalam penafsiran surat Ar-Rum ayat 21 itu, apa Ar-Rum ayat 21, Rek? Wa min ayatihi, ayat pernikahan itu loh. An khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Lanjutannya apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddatan wa rahmah. Biasanya orang doa mudah-mudahan samara. Sekarang ganti, bukan samara tapi samawa. Kenapa kok wa? Karena wa rahmah. Kalau saya lebih cenderung tetap samara. Kenapa? Karena yang kata yang inti itu yang roknya, rahmahnya, bukan wawunya. Wawu itu atof saja. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah, wa. Malah kalau sama wa ya begitu tok, wa opo. Kalau ranya berarti mesti wae katut, wa rahmah. Karena yang inti kan rahmahnya itu, bukan wanya. Ya kan sekarang sering ya sama wa ya. Paling wong malas ngucap no R itu kan gara yang mencetuskan tuh waktu itu ndak bisa bilang R, ganti sama wae cekak ketoro nek pelat gitu. Kalau orang cadel kan pelat kan nggak bisa sama kau. Di situ waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kalau mawaddah itu dari sini mufassirin mengatakan lek mawaddah itu sebuah kasih sayang yang muncul sebagai bentuk apa istilahnya, kelebihan, penghormatan dari kelebihan. Pasangan kita punya kelebihan ini, muncul mawaddah. Tapi kan pasangan itu tidak selalu sempurna, mesti ada kekurangan. Tapi tetap kita punya kasih sayang, maka di situ ada rahmah. Kalau Allah menurunkan kepada kita, mesti rahmat. Kenapa? Karena kita posisi lemah sebagai makhluk. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kan begitu. La raghabah itu apa? Punya daya harap yang luar biasa, daya optimis, tapi optimis itu harus dibarengi tadi itu. Lah wong nek optimis tapi makanan yang dimakan haram, perbuatannya yang dilakukan haram, umpama lo ya. Lah optimis itu kondi, kan begitu. Paham maksud saya ini? Berarti harus rohaba, tapi jangan terlalu kepedean, sehingga harus dipadukan dengan rohaba. Rohaba itu ada ketakutan akan siksanya, ada ketakutan ya Allah, ibadah kula niki tasik ngeten-ngeten ya Allah, jenengan ampuni. Kula niki hamba yang lemah. Maka perpaduan itulah yang termasuk memunculkan apa syairnya Abu Nawas itu, ilahi lastu lil firdausi ahla. Dia merasa bahwa dosa saya ini banyak. Saya tidak pantas kalau masuk surga. Itu jangan difahami secara letterlek itu, oh berarti Abu Nawas gak gelem mlebu swarga ya wis. Enggak, tapi lanjutannya tuh. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Lanjutannya apa? Wala aqwa. Tapi saya tidak kuat kalau masuk neraka, itu saya juga tidak kuat ya Allah. Itu sebuah bentuk penghambaan yang luar biasa, sehingga memadukan antara roghaba wa rohaba. Sama tidak boleh kepedean begini, gampang, mesti dikabulkan doa nang dongoku ini. Tuhan itu adalah zat yang maha pencipta, yang tidak bisa diatur oleh makhluk. Kalau Allah, Gus Baha itu sering dawuh begini, kalau Allah itu mengabulkan permintaan sesuai permintaan Anda dan itu dikabulkan sekarang, maka berarti Allah ini sedang menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha baik.
Tapi kalau permintaan Anda belum dikabulkan langsung saat ini, Allah menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang tidak bisa diatur oleh makhluknya. Lah kalau semuanya bisa, lalu kemudian sampai ngatur Tuhan. Lah kalau Tuhan diatur, sifat kemutlakan kekuasaan Tuhan kan jadi tidak mutlak. Paham ya? Nah, maka perpaduan inilah. Lah nanti sebagai orang mukmin yang baik, kalau ini sudah dilakukan, maka dia harus yakin pasti doa itu dikabulkan. Tinggal nanti penjelasannya para ulama merinci. Ada yang dikabulkan itu langsung sesuai dengan permintaan. Allah itu paling tahu hambanya, yang terbaik bagi hambanya. Ada yang ditunda. Ini pernah saya ceritakan dulu, mbahnya Kiai Munawir. Siapa namanya itu? Saya Hasan Besari atau siapa? Itu kepingin hafal Quran. Tapi ternyata tidak hatam, tidak selesai. Cucunya, nah ini semuanya doa itu, tapi doa itu tidak boleh putus. Doa baik dari mbahnya itu turun ke cucunya semua. Mbah Munawir itu menjadi seorang yang alim alamah terkait dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran. Siapa tahu disampaikan enggak, tapi nanti di anak, di cucu dan seterusnya. Kenapa? Karena anak itu juga tidak lain dari min kasbi abi. Ya. Anta wa maluka min kasbi abika. Jadi gini. Sampean itu tidak lain adalah dari usaha orang tua. Berarti apa yang sampean lakukan itu nanti juga bisa terkirim ke orang tua. Makanya anak solih, ya, yang solih, yang mendoakan, yang perilakunya baik, itu orang tua mendapatkan kiriman. Itulah yang dalam doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Dulu ceritanya itu kan yang Rasulullah dawuh tadi itu, ada seorang anak laki-laki yang kaya, orang tuanya itu sudah sepuh, tidak kerja. Tapi orang tuanya itu tidak dinafkahi oleh anaknya. Lalu akhirnya terpaksa orang tuanya itu mengambil harta anaknya. Karena kalau anak laki-laki, orang tuanya sudah sepuh, maka nafkah itu balik ke anak laki-laki. Makanya jadi laki-laki itu berat, sama jangan jadi laki-laki. Saya sajalah. Gak bisa milih ya. Itu yang kadang-kadang kaum feminis gender itu tidak proporsional. Kenapa ini waris itu kok 2:1? Padahal laki-laki itu tanggung jawabnya sangat besar. Laki-laki itu harus memberi wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Harus memberi mahar. Kewajiban nafkah itu ada di laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalaupun perempuan bekerja, lalu dia membantu rumah tangga, itu pahalanya bagi perempuan itu karena itu bukan kewajiban. Dia berarti karena kebaikannya dia. Kalau laki-laki, istrinya, anaknya tidak dinafkahi, dosa. Lalu kalau punya orang tua, umpama anaknya ada 3, 2 perempuan, yang 1 laki-laki. Orang tuanya sudah sepuh, tidak ada yang nafkahi. Ini yang berdosa ini yang laki-laki ini. Paham ya? Sing perempuan, ya mungkin dosa tapi gak nemen kok sing lanang memang. Jadi tanggung jawab yang lanang itu berat. Makanya bagiannya ini. Lalu dikritik lagi oleh kaum feminis, kaum gender, katanya begini. Nah nanti bagaimana kalau kemudian si perempuan ini mendapatkan suami yang laki-laki itu warisannya tidak banyak, tidak begitu kaya. Nah ini lagi soal kembali ke kebijakan Tuhan. Ya jangan diprotes. Makanya ayat waris itu penutupnya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan dan seterusnya. Saya bawanya apa? Innallaha kana apa penutupnya itu? Aliman hakima. Allah Maha mengetahui, Maha bijak. Maha bijaksana. Saya lanjutkan. Akhirnya orang tuanya ini tadi nyuri, artinya nyuri itu bukan macak maling malam-malam pakai penutup lalu loncat. Pokoknya ke rumah anaknya tuh ngambil, entah ngambil apa. Anaknya tidak terima.
lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bapak saya ini nyuri barang saya, nyuri harta saya. Apa kata Rasulullah? Anta wa maluka min kasbi abik. Kamu dan harta-hartamu itu tidak lain adalah min kasbi abik, termasuk dari hasil usaha bapakmu. Berarti apa? Bapak itu punya hak terhadap hartamu, berarti tidak dihukumi mencuri gitu loh. Tapi kalau anak ngambil, dia sudah mukallaf, sudah tugas orang tuanya sudah selesai, sudah balik anaknya, orang tua sudah tidak berkewajiban memberi nafkah. Kok cik nyolongi duit bapak ya nyolong, namanya nyuri kan begitu. Paham ya bedanya? Jadi kasab itu begitu, ada usaha. Makanya Abu Lahab itu tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab itu termasuk, mufassirin menjelaskan, termasuk anak-anaknya itu tidak bisa memberi dampak positif kepada Abu Lahab. Binasa dia. Ternyata benar ketika mati Abu Lahab itu, namanya Abu Lahab siapa, Rek? Siapa? Nah, tadi apa? Tadi ada yang jawab kayaknya. Bisik-bisik ya. Yes, nanti WA aja Wapri ya. Nah, namanya Abu Lahab itu Abdul Uzza. Itu kan anaknya kan ketika Abu Lahab mati pun semua keluarganya tidak mau, termasuk anaknya. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Orang kaya seperti itu, tapi ketika mati kena penyakit kusta yang itu mengkhawatirkan bisa menular, sehingga dikubur itu dimasukkan ke dalam liang yang sudah disiapkan, lalu didorong pakai bambu, pakai kayu dari kejauhan. Orang tidak berani dekat untuk ngubur, baunya sudah bau busuk, bau bangkai. Lalu dilempari batu dari jauh. Itu saja zahirnya di dunia sudah kena siksa begitu. Apalagi nanti di akhirat. Jadi begitu ceritanya. Nah, lanjut ke doa tadi. Maka doa yang baik tadi itu memadukan antara raghaban wa rahaba. Ada yang di dunia ini tidak dikabulkan, tapi oleh Allah ditunda nanti di akhirat. Ada yang di dunia dikabulkan, tapi diganti dalam bentuk lain. Umpama, kita di pondok, ya Allah, HP saya ini HP jadul, ya Allah. Lawamot ini, apa ini HP ini? Allah tahu, kalau sampean diganti HP yang RAM-nya besar, cepat aksesnya, prosesornya bagus, lalu kemudian ROM-nya juga besar, sampai nyimpen film-film yang banyak di situ, sampai nggak kober ngaji, umpama. Allah tahu itu. Sehingga kata Allah begini, wes ngene wes. Orang tua digerakkan hatinya ketika sampai telepon, Pak, HP saya rusak. Masih bisa dipakai online tapi untuk belajar masih bisa. Nggak apa-apa dipakai dulu. Ini saya kirim duit tapi untuk beli kitab. Loh, diganti dengan awal dengan kitab. Loh, itu kan luar biasa itu. Jadi jangan dianggap dapat kitab itu sebuah bukan rizki. Kita ini kan sering membatasi bahwa rizki itu hanya terkait dengan harta, uang, dan lain-lain. Padahal sehat itu juga rizki yang luar biasa. Kemarin siapa ESK itu Ari Ginanjar, Pak Ari Ginanjar itu banyak kiriman di WA itu. Beliau itu cerita gara-garanya di Italia itu ada seseorang pengusaha yang saya lupa namanya, sangat kaya raya. Anaknya cerita, ayah saya itu sepanjang hidupnya ketika dia menginginkan sesuatu, tidak ada satupun yang tidak terrealisasi. Semua pasti punya. Pengen mobil mewah, punya. Saking sugih. Tapi begitu di akhir kehidupannya, oksigen yang asalnya gratis ini, dan kita tidak pernah merasa bahwa ini adalah sebuah anugerah, itu ternyata dia harus beli sekian karena kena COVID meninggalnya. Dan itu pun oksigen yang harus dia bayar sekian, itu tidak mampu tubuhnya itu, paru-parunya itu untuk menyerap itu, sehingga akhirnya dia mati. Apa artinya?
Jadi duit dan lain sebagainya itu bagian dari rizki, tapi itu bukan satu-satunya gitu loh, Rek. Jadi ini contoh. Nah itu selama hidupnya tuh ada yang tidak keturutan, semua keturutan. Nah kalau kita ini kan kadang-kadang itu berharap sesuatu sampai tua ya gak keturutan-keturutan kan begitu. Ya memang diuji. Dan setiap orang itu ujiannya beda-beda. Ada teman yang di pondok itu akrab, ketika lulus ya diuji dengan ujian yang berbeda. Ada dulu santri sini, sudah lulus, saya tidak sebut nama. Perempuan itu kalau sudah usia 25, itu kadang-kadang kan sudah gupu. Yang gupu itu kadang dirinya sendiri masih nyantai, tapi kadang itu nggak kuat dengan omongan orang itu loh. Ditanya, oh sumur selawe ngenteni opo? Lah kan memang jodohnya belum datang. Kalau orang itu kadang di kampung, di desa itu nggak mau tahu. Masuk 27, 28, 29, oh anjene pilih-pilih, ngomongannya uang itu macam-macam. Sehingga kalau diajak silaturahim kadang-kadang alasan, gak melok, karena khawatir tidak kuat, sakit. Dan masalahnya orang tuh mesti ya kalau nuruti mulutnya orang tidak selesai. Nanti sudah punya suami, punya istri, wis badi ya, kan dua anak, kok suwemen. Masalah anak itu juga urusan Tuhan. Kalau marine. Lah, ada santri sini juga begitu, umur 25. Itu juga belum dapat jodohnya. Tapi teman akrabnya itu sudah menikah di usia 21. Ternyata diuji yang berbeda. Satunya diuji menunggu jodohnya, yang satunya diuji setelah menikah punya anak satu terjadi firaq. Firaq itu cerai. Loh itu juga diuji gitu loh. Kan ujian itu kan macam-macam. Yang jelas kita jangan pernah melihat ujian yang dialami orang lain itu dengan penglihatan negatif, apalagi sampai mencaci maki, mencemooh. Alah, suara iku ini. Jangan, itu bukan wilayah kita. Paham nggih? Wis hidup ini jalani, semuanya tetap ndonga, tetap mendekatkan diri kepada Allah karena manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya kita hanya mampu memohon, berikhtiar. Ada orang tuh yang cepet jodohnya, tapi nanti diuji di yang lain, jodohnya cepet. Tapi kok lama ndak punya anak, itu juga ujian. Jodohnya cepet, tapi diuji di sisi umpama ekonomi, golek kerjaan angel. Ada yang karirnya melesat, diuji di urusan jodoh lagi, begitu macam-macam lah. Makanya sampai orang Jawa itu bilang urip iku sawang sinawang. Yang penting kita syukuri apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, lalu kemudian kita kembangkan potensi kita dengan terus melaksanakan sunnatullah, mendekatkan diri kepada Allah, terus berdoa tanpa pernah putus asa. Bahkan Gus Baha itu kalau ngaji itu pernah cerita, sampai seandainya besok seorang mukmin itu tahu, seandainya loh ya, besok itu kiamat, maka orang tidak boleh berpangku tangan, dia tetap harus berikhtiar, berusaha agar bisa hidup hari ini. Makanya orang tuh diuji sakit seperti apa ya tetap ikhtiar itu wajib. Di Indonesia itu kan juga di dunia Islam itu kan pro kontra. Bagaimana hukumnya eutanasia? Tahu eutanasia ya? Eutanasia itu orang yang sakitnya sudah parah, secara medis sudah tidak ada harapan untuk hidup. Daripada orang itu menanggung sakit terus, gimana kalau disuntik mati? Oh begitu. Jadi dimatikan sekalian. Itu pro kontra. Ada yang berpendapat boleh dengan mempertimbangkan ini. Ada yang mengatakan tetap tidak boleh. Kenapa? Karena yang mematikan dan yang menghidupkan, hak seseorang untuk dia hidup atau mati itu semua kembali pada Allah. Ada orang yang sudah diuji sakit bertahun-tahun gak mati-mati. Ada yang tidak pernah sakit, tidak ada apa, tidak ada, tiba-tiba mati. Ini tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun
bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Saya kira begitu, Mbak Desi. Jadi syarat-syaratnya dipenuhi, optimisnya total, tetapi tidak boleh terlalu GR. Kalau GR nanti membuat orang lupa diri, merasa dia sudah baik dalam segala hal. Harus ada penyeimbang, ada balance, bahwa jangan-jangan saya ini, itu tadi, ada rohoban, ada rohaba. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Mesti takok siji jawabannya tahu wawa ya, kedawan ya. Sampai mana? Di Gumang Kultu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi ya. Kultu berkomentar sopo ingsun, sopo saya, ini muallif kitab ini, Imam Nawawi komentar. Ngene lho kata Imam Nawawi, wa kullu hadza utawi saben-saben iki iku muwafiqun, nyocoki atau sesuai lima terhadap keterangan takoddama kang wis dhisik apa ma, keterangan yang telah lewat opo lima takoddama yang telah terdahulu opo takriruhu, ketetapannya ma fi awalil fasli minat tafsil, pada awal pembahasan secara rinci, minat tafsil saking rincian. Wa annahu in khafa bisababil jahri syai'an mimma yakrahuhu lam yajhar. Jika dia takut, artinya orang yang tersebut takut atau khawatir disebabkan karena jahar membaca Al-Quran, takut sesuatu yang ia membencinya, artinya membencinya tidak suka, itu ya seperti sifat ujub, sifat riya. Kan manusia itu pada prinsipnya kan tidak senang dengan sifat itu. Maka dia ya lam yajhar, ya jangan dijaharkan, ya tidak dijaharkan. Tapi wa illam yakhaf, jika dia tidak khawatir atau tidak takut, maka istahabba lahu opo al jahru, sunnah baginya untuk mengeraskan suara. Paham ya? Fa in kanatil qira'atu min jama'atin mujtami'in, jika qiraat itu terdapat min jama'atin mujtami'in, dari satu kelompok yang berkumpul, yang pada berkumpul. Nah, kalau pas baca bareng-bareng mudharosa, maka ta'akkada menjadi kuat opo istihbabul jahri, kesunahan mengeraskan suara. Kalau pas bareng-bareng ya jangan pelan, bareng banterkan. 5 berdasarkan keterangan qaddamna yang telah kami kemukakan hu ing ma, wa 5 dan karena sesuatu yahsulu fihi yang hasil fihi ing dalem ma rupane min naf'i ghairihim, yaitu manfaat bagi selain mereka, selain orang. Jadi kalau membaca banter bareng-bareng itu lebih kuat yang disunnahkan secara jahar, berdasarkan penjelasan yang sudah kami jelaskan dan berdasarkan manfaat yang bisa diperoleh oleh orang lain. Itu maksudnya Imam An-Nawawi. Saya pengen cerita sedikit sebagai penutup sebelum wallahu a'lamnya saya baca. Kan di ujungnya ada wallahu a'lam ya. Nah, nanti saya enggak sih. Online jam berapa ini? 7:30. Ada ujian? Oh ya wis. Online enggak mandi enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Tapi tetap punya wudu. Usahakan kalau nyari ilmu itu punya wudu walaupun sekolah. Karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun. Wa nurullah la yuhda atau la yu'ta lil asi. Ya termasuk orang yang jaga wudu itu juga insyaallah. Saya lanjutkan. Jadi gini, Rek. Ini kan kembali kepada diri masing-masing. Diri seseorang, sampai memahami diri itu, dalam diri itu apa? Manusia itu kan
makhluk yang multidimensi, makhluk yang unik. Sampeyan sing iso guyu, iso mantuk, iso meringis, tahu meringis ya, bedanya meringis mbek guyu apa? Ini ya, ini kan fisik ini. Ini diciptakan oleh Allah min salsalim min hama'im masnun. Ini yang saripatinya dari tanah yang nanti akan kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lah, tapi manusia itu di samping yang fisik ini, setelah bentuk fisiknya ini sempurna, fa idza sawaituhu, ditiupkan oleh Allah, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ya, ditiupkan sebagian dari ruhku. Lah, ruh itu rahasia Tuhan. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Nanti terlepas dari penafsiran ruh itu apakah ruh ini ataukah ruh yang termasuk Al-Qur'an. Al-Qur'an itu disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Itu juga ruh. Yang jelas dalam diri kita yang fisik ini Allah meniupkan ruh, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Lah, fisik itu yang disebut dengan sisi-sisi basyariyah, sisi manusiawi. Itu punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya makan, ya minum, ya olahraga, kan begitu. Ruh itu juga harus diopeni. Lah, perpaduan antara ruh dan jasad ini menghasilkan yang namanya an-nafs. Jiwa. Paham ya? Lah, jiwa inilah yang ada dalam diri kita, yang jiwa ini oleh Allah diberi potensi wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujur, ada potensi takwa. Yang potensi fujur itu bisa jadi berangkat dari kebutuhan-kebutuhan jasmani ini. Karena manusia itu dari saripati tanah, maka tanah itu salah satu sifat buruknya yang ada dalam diri manusia itu tidak pernah puas. Tapi tergantung, kalau sifat buruk itu bisa dimanage, dipandu oleh agama, oleh wahyu, maka itu bisa jadi baik. Contohnya harta, orang menumpuk harta itu tidak ada puasnya. Karena berapapun harta itu orang akan merasa kurang, apalagi tujuannya untuk at-takatsur, ake-akean. Temannya cerita, oh rumah saya di sana itu nggak saya tempati, itu saya kontrakan, saya punya lagi di sana. Temannya nggak terima, wah saya malah rumah saya di sana. Ada loh model begitu. Lalu datang satu orang lagi, saya malah nggak punya rumah. Mau begitu. Nah, jiwa ini, Rek, ini penting ini. Nek gak percaya tak minum teh dulu. Biar lebih semangat. Sampai 7:30 langsung online. Jadi habis offline langsung online. Lah kan sunnatullah, ada offline ada online kan begitu. Saya lanjutkan. Lah, jiwa ini kalau ruh itu potensinya positif. Maka ruh yang wa nafakhtu fihi mir ruhi, manusia itu menjadi mulia karena dia ngopeni ruhnya, sehingga jiwa ini hasil perpaduan dari fisik dan ruh ini itu nanti harus diasah agar meningkat, karena jiwa itu ada 3 klaster. Ini bahasanya klaster sekarang. Pertama, klaster jiwa yang disebut seperti sebagaimana kata Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Nafas ini yang banyak dominannya diperintahkan oleh kebutuhan jasmani saja, itu cenderung tidak terkontrol kecuali yang sudah mendapatkan rahmat dari Tuhanku, yang sudah dirahmati oleh Tuhanku. Berarti harus diasah jiwa ini. Jiwa yang paling rendah itu yang ammarah bisu. Nafsu yang ammarah bisu selalu merintahkan kejahatan. Diajak baik, kata yang ammarah bisu ini, ngapain kamu ngoyong-ngoyong ngaji? Enak nyantai lah. Lagi online, setelah online di BCI. Jangan langsung HP-nya disimpan, dititipkan, dikembalikan. Pakai yang lain dulu, medsos dulu lah. Update status dulu, komen dulu, chattingan dulu. Begitu.
Nah, di sini tidak ada, di tempat lain ada yang begitu. Lalu dorongan lagi. Dorongan terhadap lawan jenis itu sesuatu yang fitrah. Tapi ketika ammarah bisu, ketika sampean belum waktunya, lalu kemudian sampean ada dorongan untuk itu, chattingan, lalu janjian, nah ini mulai sudah bahaya ini. Berarti jiwa itu belum terasah. Lebih dominan sampean pada dorongan-dorongan biologis yang sifatnya basyariah tadi. Paham ya? Ningkat pada yang naik level sedikit tengah-tengah itu namanya an-nafsul lawwamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsul lawwamah itu nafsu yang mencela dirinya sendiri. Itu ada dua kategori. Kalau yang cenderung ke bawah, yang tidak mau naik dari ammarah bisu, itu nafsu itu sering mencela dirinya ketika melakukan perbuatan baik. Makanya tidak heran kalau ada orang melakukan perbuatan baik, dia mencela begini. Ngerti yang ngono meng gak tak lakoni, lapo kena anare iku. Padahal dia berbuat baik kepada yang lain, tapi dia menyesal. Sehingga dari nafsul lawamah turun lagi ke an-nafsu yang ammarah bisu. Paham ya? Tapi kalau nafsul lawamah ini mau menjadi naik ke level berikutnya, klaster yang lebih tinggi, itu menjadi namanya an-nafsul mutmainnah. Caranya gimana? Nafsu yang selalu mencela perbuatan buruknya yang mengarah ke yang ammarah bisu. Umpama ada orang santri srewegep. Sekali dia melakukan nakal, tidak jamaah umpama. An-nafsul lawamah itu berbisik begini. Ya Allah, saya kok nyesel gak jamaah. Jadi tidak jamaah satu kali, itu nyeselnya 40 hari. Yang bahaya itu tidak jamaah 40 hari, tidak nyesel sama sekali. Berarti yang nafsul lawamahnya turun ke ammarah bisu. Paham ya? Lah yang ammarah bisu yang mau ke an-nafsul mutmainnah, itu orang melakukan keburukan saja itu menyesalnya lama. Melakukan kemaksiatan itu menyesal. Saya pokoknya mau baik, saya mau baik, mau baik. Inilah yang kemudian orang bisa mengasah, berarti dia ngopeni ruh yang ruh ini aslinya memang suci. Makanya Allah anugerahkan agar orang menuju an-nafsul mutmainnah, maka semuanya itu harus sesuai dengan aturan agama. Termasuk Allah berikan potensi hati sama akal. Akal untuk menimbang. Hati ini memancarkan kebenaran. Jangan ditutup potensi itu. Gak ada kok orang tuh yang suka dikatain jelek-jelek itu, tidak ada. Umpama ada salah satu santri putri yang lemarinya tuh acak-acakan. Nata baju itu ngelipet saja males umpama. Pokoknya dimasukin. Apalagi nyetrika. Dimasukin. Buku tidak karu-karuan. Temannya bilang, Masya Allah, kamu itu cewek lemarimu kayak gini, udal-udal gini, gak rapi blas. Faktanya memang gak rapi, tapi diomongi kayak begitu itu gak seneng. Fitrah itu. Coba dibalik. Umpama ada orang gak tahu kalau dia malas begini, taunya pas ngaji. Ya Allah, Nduk, sampe ini sregepe. Berbunga-bunga. Ada anak mau males. Kamu mondok niat apa ndak? Santri kok mau males. Itu kadang diomongin mangkel. Jorok, kopros itu apa ya? Kotor gitulah. Wah, lek kemproh. Diomongin ngono lho gak terima. Berarti kalau gak terima tuh jangan marah kepada yang ngomongi, introspeksilah. Jangan-jangan memang benar yang dia katakan, saya harus lebih baik, jangan seperti ini. Paham maksud saya? Kenapa? Karena bisikan ruh tadi itu, ruh itu suci secara fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Dan ini harus kita asah. Kenapa? Karena tadi itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Anda diberi akal, diberi hati untuk menimbang ini, dibimbing oleh wahyu agama agar an-nafs itu menjadi al-mutmainnah. Jangan berhenti di nafsul lawwamah, apalagi naudzubillah tidak beranjak dari yang nafsu yang ammarah bisu. Kalau tetap di ammarah bisu itu orang enggak mau rajin. Mesti bawaannya pengen nakal, pengen cebet. Enggak tahu zaman pandemi ini masih ada yang cebet juga.
Nggak ada ya? Berarti salah satu hikmah pandemi. Berarti cebetnya harus dimaknai kontekstual. Cebetnya apa? Cebetnya itu nyuri-nyuri waktu, di mana nggak boleh pakai HP, dia bermedsos ria. Lalu kemudian, itu juga cebet namanya. Tapi cebet dalam dunia maya. Sehingga seharusnya waktu Anda untuk ngaji, jadi pakai gadget kan? Padahal seharusnya untuk ngaji. Kalau sudah selesai sekolah online ya sudah. Ditaruh. Di tempat lain ada yang begitu, di sini enggak ya? Enggak kan? Enggak ada yang bawa HP ini. Saya tuh yang bawa ini. Loh iya Rek, kita kan harus bisa memaknai secara kontekstual. Enggak ada kok yang cebet. Iya cebet keluar sudah enggak susah sekarang, enggak boleh. Enggak boleh keluar, tapi cebetnya kan ya sama kayak dulu, perang zaman dulu itu perang secara fisik, panah, pedang, tombak. Sekarang perangnya perang pemikiran. Sehingga Anda disuguhi di YouTube itu, kalau sudah kecanduan drama Korea, waduh enggak selesai-selesai itu. Apalagi sudah kadang tahu ceritanya, seri ini, nanti nonton lagi yang ini. Belum lagi nanti yang ngefans sama K-pop itu. Artis Korea, wah cowok-cowok yang rambutnya begini tuh. Umpama begitu loh. Enggak, kalau di sini enggak ada, itu di tempat lain banyak begitu. Ya sedunia wis ngene iki lah. Enggak usah gumun. Tugas saya itu hanya menyampaikan. Tugas saya hanya mengingatkan. Kok dielingno gak kenek, berarti ada yang salah dengan keimanan kita. Karena Az-Zariyat 55 Allah menyatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Muhammad, berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu akan memberi dampak positif, manfaat bagi orang beriman yang disebut mukmin. Nek dilungno kuwaku atos tetep ndak mau perubahan menuju yang baik, dari an-nafsu ammarah bisu tidak mau menuju al-lawamah sampai al-mutmainnah. Ya jangan salahkan siapa-siapa, introspeksi, berarti ada yang salah dengan diri kita gitu loh. Nah, ketika seseorang jiwanya sudah sampai pada an-nafsul mutmainnah, itulah yang dipanggil mesra. Ketika ruh dipanggil kembali oleh Allah, maka yang dipanggil adalah ruh yang sudah dijaga orisinalitasnya, kemurnian, kesuciannya, lalu menjadikan nafsu itu menjadi an-nafsul mutmainnah. Itulah yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Indah sekali itu radhiyah mardiyah. Allah rela, Allah ridho. Ruhnya, jiwa yang kembali juga diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli kan jannati. Indah sekali itu. Sehingga nanti ketika nanti jasad-jasad kita ini dibangkitkan lagi, ya ini akan masuk surga. Kita akan kembali mendaci jasad-jasad yang berbeda. Masuk surga jadi muda semua nanti. Dan ketika dibangkitkan di akhirat, maka jasad kita menjadi kekal. Nah, kalau sekarang ini kan ini hanya bersifat bisa binasa, bersifat sementara. Jadi kalau yang dititipi sesuatu dalam jasad kita itu sudah waktunya rusak, selesai, maka ruh ini akan kembali. Lah jiwa hasil pengasahan ketika ruh ini bersama dengan jasad itu menjadi jiwa itu tadi, itu dipanggil kembali oleh Allah. Makanya mari kita isi jiwa kita ini dengan nutrisi-nutrisi yang baik, sehingga ruh yang memang fitrah itu tidak terkotori oleh kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya kenikmatan sesaat. Ya tetap makan wajib. Makanya makan kebutuhan jasmani itu harus di bawah bimbingan agama. Sampeyan punya dorongan kepada lawan jenis, itu kalau sudah waktunya, ya berarti sudah waktunya menikah. Bukan dimatikan dorongan itu, tapi diarahkan sesuai dengan aturan Allah. Bukan saya naik dewe, belum menikah sudah rono-rono goncengan.
Lalu kemudian fenomena anak muda sekarang kan banyak begitu. Goncengan, lalu kalau gonceng itu gini. Masya Allah. Iya, nyabuk ini. Naudzubillah, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Saya kira itu, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan karena waktunya sudah melebihi batas. Sekarang saya baca, wallahu a'lam bissawab. Matur nuwun atas perhatiannya, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk. Waj'alna wa iyyahum minal ladzina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi'idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad billahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.